Bulan Zulhijjah ini adalah bulan yang menurut saya sangat istimewa karena Allah menurunkan ayat yang sangat penting buat kita, yaitu ayat tentang kesempurnaan agama Islam. Ya, ayat ini kita kenal di dalam surat Al-Maidah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, dan aku ridhoi Islam ini sebagai agama, sistem kehidupan yang mengatur kalian semua dari dunia sampai akhirat. Para ulama mengatakan al-yauma di situ kapan? Hari apa? Hari itu adalah hari turunnya ayat 3 surat Al-Maidah yang turun pada saat Nabi wukuf di Padang Arafah tahun 10 Hijriyah di waktu asar tanggal 9 Zulhijjah. Ini turunnya ayat itu ketika Nabi wukuf di Padang Arafah, ya, haji wada. Ini merupakan tanda kesempurnaan Islam, ya, pengumuman dari Allah bahwa Islam ini sudah sempurna dan Allah meridhoi Islam itu sebagai agama satu-satunya buat kita. Maka tugas dan kewajiban umat Islam ini adalah menjaga kesempurnaan agama Islam, menjaga kemurnian agama Islam sebagaimana yang diturunkan oleh Allah. Agama itu mengikuti perintah Allah, perintah Rasulullah. Kita ingin husnul khatimah, kita ingin mendapatkan ridha Allah. Kalau ingin dapat ridha Allah, ikuti aturan syariat Allah. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih. Orang kafir hendak mengajak kamu masuk neraka, sementara orang kafir, orang musyrik, orang kafir mengajak kamu masuk neraka, sementara Allah mengajak kita untuk masuk ke dalam surganya. Insya Allah. Jangan sekali-kali tergiur, terbujuk, termakan opini-opini liberal yang ingin merusak sendi-sendi agama kita, yang ingin mengurangi agama kita, syariat Islam ini. Apalagi juga sangat disayangkan kalau kita, ya, terbawa oleh arus liberalisasi. Karena sekarang yang namanya liberalisasi itu bukan hanya liberalisasi ekonomi, ya, liberalisasi politik, tapi juga ada liberalisasi budaya dan agama. Ini yang bertentangan dengan semangat kesempurnaan agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang saya muliakan Bapak Ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Babus Sa'adah, yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak henti-hentinya lisan kita, hati kita untuk menyebut dan memuji nama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebab dibukanya pintu maghfirah dan pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang sudah memasuki 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, insya Allah mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan taufik hidayah dari Allah, dapat meningkatkan amal saleh kita, ibadah-ibadah kita di bulan Zulhijjah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua umatnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW menyebut hari terbaik di dunia ini adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Sebagaimana hadis afdalu ayyamid dunya ayyamul ashri min Dzulhijjah. Sebaik-baik, seutama-utama hari di dunia ini adalah hari-hari 10 pertama di bulan Zulhijjah. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam surah Al-Fajr, wal fajri walayalin ashrin. Demi waktu fajar, kata Allah dalam sumpahnya ini, dan demi hari-hari 10 pertama di bulan Zulhijjah. Demikianlah keterangan yang bisa kita dapat dari tafsir para sahabat, para tabi'in, dan salaful ummah. Apalagi di dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini ada 2 hari yang sangat istimewa, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Zulhijjah. Tanggal 9 adalah hari Arafah, ya, yang dikenal dengan hari Arafah, yang bermakna 2. 1, Arafah itu adalah hari ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tugas dan kewajiban kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya, yaitu Ismail. Di dalam mimpi itu terjadi. Jadi mimpinya para nabi dan rasul itu adalah salah satu sumber syariat. Beda dengan kita, kalau kita mimpi, mimpinya tidak jelas. Mimpinya kebanyakan dari setan. Mimpinya kebanyakan itu hanya kembang tidur. Tapi kalau mimpinya para nabi dan rasul, itu adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu ataupun perintah-perintah kepada nabi atau rasul tersebut. Jadi ketika Allah berfirman dalam surat As-Saffat 111, Inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Disebutkan dalam banyak keterangan tafsir bahwa mimpinya Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail itu terjadi pada tanggal 9 Zulhijjah. Sehingga ketika beliau terbangun dari mimpi itu, kemudian beliau sadar dan beliau mengetahui bahwa mimpi itu adalah berasal dari Allah Ta'ala. Makanya di situ disebutkan Arafahu. Maka Nabi Ibrahim itu mengetahui dan mengenali bahwa mimpi itu bersumber dari Allah. Maka kata istilah Arafah itu berasal dari ketika Nabi Ibrahim itu menyadari bahwa mimpi itu adalah perintah dari Allah. Arafah juga adalah nama bagi satu tempat, yaitu Jabal Arafat. Satu wilayah yang ada di luar kota Makkah, dekat dari Mina dan Muzdalifah, itu yang disebut dengan Masyairil Haram, tempat wukufnya jamaah haji
yang berangkat haji, dia akan wukuf menjadi satu rukun dalam ibadah haji, yaitu wukuf di padang Arafah. Kata Nabi SAW, al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf tanggal 9 Zulhijjah di padang Arafah. Nah, kalau Arafah sebagai nama tempat, itu ada riwayatnya, asal mulanya. Kenapa nama itu disebut Arafat? Karena ada satu riwayat yang dikemukakan oleh para ahli sejarah, bahwasanya disitulah tempat turunnya atau bertemunya Nabi Adam dan istrinya Hawa setelah terpisah sekian tahun, sekian puluh tahun mereka diturunkan ke dunia ini, dan kemudian mereka bertemu di tempat yang dinamakan sekarang Jabal Arafat. Maka Arafah ya'rifu, mereka baru bertemu setelah sekian lama terpisah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan kita kebingungan lagi. Ya, sekarang hari ini saya baca berseliweran WA. Ya, viral tentang kapan kita harus puasa hari Arafah. Ya, ada perang fatwa. Wah, ini. Jadi bukan cuma perang Ukraina dengan Rusia rupanya. Ini ada perang fatwa yang dihembuskan oleh kalangan-kalangan tertentu supaya bikin kacau, bikin sibuk, dan bikin ribut umat Islam. Ya, soal penentuan kapan hari Arafah, apakah itu hari ketika jamaah haji wukuf di Arafah atau puasa pada tanggal 9 Zulhijjah? Kalau para ulama yang berpendapat atau berfatwa bahwa puasa sunnah hari Arafah itu adalah harus sama dengan waktu wukufnya jamaah haji di padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah, maka kita harus mengikuti seluruh dunia ini keputusan daripada pemerintah Arab Saudi. Karena pemerintah Arab Saudi inilah penyelenggara dan tuan rumah ibadah haji. Ya, penyelenggara ibadah haji tuan rumahnya bukan Indonesia, bukan Malaysia, bukan negara-negara lain, tapi Arab Saudi. Maka yang menentukan tanggal 1 Dzulhijjah, lalu kemudian dampaknya kepada tanggal 9 dan tanggal 10, yaitu adalah otoritas pemerintah yang berkuasa di negeri, ya, yang ada di situ kiblatnya umat Islam. Ada tanah suci Makkah dan Madinah. Maka kalau kita tidak ikut pemerintah Arab Saudi, katanya menentukan penentuan tanggal 1, kemudian 9 dan 10 Zulhijjah, maka puasa Arafah seperti yang ditetapkan oleh pemerintah RI itu jatuhnya katanya haram. Saya tidak tahu ini dasar kesimpulannya dari mana, kok haram. Ya, haram hukumnya puasa Arafah bukan pada waktu orang wukuf di padang Arafah. Nabi saja tidak mengharamkan, bos. Ya, yang disebut dengan puasa sunnah hari Arafah itu sebenarnya Nabi SAW itu sudah puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu pada tahun kedua Hijriah. Ketika disyariatkan 2 hari raya, hari Idul Fitri dan hari Idul Adha, maka di situ juga disyariatkan oleh Allah pertama kewajiban puasa Ramadan, lalu akhir ujung dari puasa Ramadan itu adalah hari Idul Fitri memulai tanggal 1 Syawal. Hari Idul Adha disyariatkan itu tanggal 10 Zulhijjah, kita hari raya kurban. Itu juga Allah Subhanahu wa taala sudah Nabi SAW itu sudah mensunnahkan dan sudah melaksanakan puasa tanggal 9 Zulhijjah sebagai rangkaian daripada perayaan hari Idul Adha. Nah, Idul Adha dan Idul Fitrinya sudah ada sejak tahun 2 Hijriah. Ya, sementara kewajiban haji belum ada. Syariat ibadah haji itu baru ada dalam salah satu pendapat para ulama itu tahun 6 Hijriah. Ya, setelah perjanjian Hudaibiyah.
Atau lagi ada yang berpendapat, sebagian ulama lain mengatakan kewajiban haji itu baru turun ayatnya tahun ke-9 Hijriyah, yang lalu kemudian langsung dilaksanakan oleh Nabi SAW, haji pertama dan terakhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ke-10 Hijriyah. Nabi baru melaksanakan ibadah haji itu. Maka puasa sunnah Arafah itu sudah ada sebelum Nabi haji, sebelum Nabi wukuf di padang Arafah, ya. Dan juga didukung oleh pemahaman hadis Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW tidak pernah meninggalkan yang namanya puasa Asyura dan puasa tanggal 9 hari ke-9 bulan Dzulhijjah, serta puasa 3 hari di tengah bulan Qamariyah. Ini riwayat dari istri-istri Nabi SAW. Ya, itu disebutkan kana yasumu tis'an min Dzulhijjah. Nabi selalu berpuasa hari ke-9 bulan Zulhijjah. Itu sejak tahun kedua Hijriah, sejak ada syariat Idul Adha. Nah, kemungkinan besar baru dinamakan puasa tanggal 9 Zulhijjah itu dinamakan dengan puasa Arafah itu setelah pada waktu Nabi SAW haji tahun ke-10 Hijriyah. Jadi tidak ada pertentangan antara nama puasa Arafah, ya, dengan mengambil nama waktu wukufnya orang di padang Arafah, dan keterangan hadis yang sharih mengatakan bahwa Nabi SAW itu puasa tanggal 9 bulan Zulhijjah. Jadi tidak ada keharaman, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Puasa Arafah kalau ikut keputusan pemerintah itu tanggal 9 Juli. Nah, 9 Juli di Arab Saudi sudah lebaran Idul Adha. Ya, soal urusan debat, perbedaan pendapat tentang kenapa pemerintah Arab Saudi beda dengan pemerintah Indonesia menetapkan Idul Adhanya atau tanggal 1 Zulhijjahnya, yaitu kembali kepada masing-masing ijtihad mazhab yang dipedomani di tiap-tiap negara. Ya, nah, kalau Muhammadiyah memang kebetulan tahun ini sama dengan pemerintah Arab Saudi. Mulainya 1 Zulhijjah itu adalah hari ini, maksudnya dari kemarin sore. Ya, ini sudah masuk 1 Zulhijjah. Itu sudah ketetapannya dari hasil hisab, wujudul hilal dan seterusnya. Ya, kalau pemerintah itu harus imkanur ru'yat, ikut kriteria MABIMS. Ya, negara-negara yang berpenduduk Islam, ya, di negara ASEAN, di perkumpulan negara-negara Asia Tenggara, ya. Itu sudah ada ketetapannya. Minimal derajatnya 3, elongasinya 6, kemudian apanya 4, ada rumusnya 364. Ya, dari mana itu rumusnya? Apakah dari Allah, dari Rasul? Juga tidak ada. Itu ijtihad juga. Ya, itu ijtihad untuk menentukan apakah bulan itu bisa dilihat atau tidak. Kalau ibu-ibu setiap bulan sudah bisa melihat bulan, ya. Alhamdulillah. Kenapa tidak sholat? Sudah datang bulan. Ya, itu paling tahu ibu-ibu. Tapi kalau kita bapak-bapak laki-laki tidak tahu datang bulan kapan, karena tidak pernah merasakan menstruasi. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu satu hal yang perlu kita catat, ya. Tentang perbedaan ini jangan dibesar-besarkan, lalu jangan ditakut-takuti orang ini kemudian haram puasa Arafah. Ya, kalau tanggal 9 Juli itu karena di Arab Saudi sudah berhari raya, ya tidak seperti itu. Jadi perbedaan ini ada, jangan kemudian kita hanya menampilkan satu pendapat. Banyak pendapat-pendapat ulama. Apalagi dalam memahami hadis juga kita harus memahaminya secara menyeluruh. Insya Allah, ya, tidak pakai kacamata kuda. Orang kalau pakai kacamata kuda susah, menyusahkan. Ya, kalau terjadi perbedaan seperti ini nanti akan mentok, ya. Bagaimana pemerintah yang diikuti oleh jutaan umat Islam, ya, dikatakan hukumnya haram puasa Arafah tahun ini. Ya, ini saya kira tidak bijak,
dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di dalam agama Islam. Bagi yang mengikuti keputusan Muhammadiyah, ya silahkan, bersyukur. Kalau mau mengikuti, sama dengan pemerintah Arab Saudi. Kalau yang mengikuti pemerintah, ya silahkan, sesuai dengan keyakinannya dan kecenderungannya masing-masing. Ya, tidak bisa kita paksakan orang untuk sama. Ya, walaupun saya sendiri ikut keputusan Muhammadiyah, ya, kebetulan sama juga dengan hasil hisabnya atau ru'yatnya Arab Saudi, ya itu saya nggak masalah. Tapi juga kita harus bertoleransi, yang menganggap perbedaan keputusan dengan pemerintah itu nggak masalah, ya, karena kita sudah terbiasa dengan adanya ikhtilaf, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak boleh kita saling menyalahkan, saling menyesatkan, saling membid'ahkan, bahkan sekarang bukan hanya membid'ahkan, mengharamkan. La haula wala quwata illa billah, ya. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang seperti ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua, bulan Zulhijjah ini adalah bulan yang menurut saya sangat istimewa karena Allah menurunkan ayat yang sangat penting buat kita, yaitu ayat tentang kesempurnaan agama Islam. Ya, ayat ini kita kenal di dalam surat Al-Maidah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, dan aku ridhoi Islam ini sebagai agama, sistem kehidupan yang mengatur kalian semua dari dunia sampai akhirat. Para ulama mengatakan al-yauma di situ kapan? Hari apa? Kok hari ini? Hari itu adalah hari turunnya ayat 3 surat Al-Maidah yang turun pada saat Nabi wukuf di Padang Arafah tahun 10 Hijriyah. Di waktu asar tanggal 9 Zulhijjah. Ini turunnya ayat itu ketika Nabi wukuf di Padang Arafah, ya, haji wada. Ya, ini merupakan tanda kesempurnaan Islam. Ya, pengumuman dari Allah bahwa Islam ini sudah sempurna dan Allah meridhoi Islam itu sebagai agama satu-satunya buat kita. Maka tugas dan kewajiban umat Islam ini adalah menjaga kesempurnaan agama Islam, menjaga kemurnian agama Islam sebagaimana yang diturunkan oleh Allah. Ya, agama itu mengikuti perintah Allah, perintah Rasulullah. Agama itu adalah mengikuti wahyu Allah yang final. Agama itu bukan perasaan. Ya, agama ini bukan perasaan, Pak. Oh, kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kan kita bisa lakukan pemanasan olahraga, jadi kan 5 rakaat. Itu bukan agama namanya, ngaco, itu bikin agama sendiri. Ya. Kenapa zuhur kok nggak diringkas jadi 2 rakaat, Pak Ustadz? Kan waktu sibuk makan siang. Ya, waktu kita bekerja, kenapa enggak 2 rakaat saja? Kenapa malah 4 rakaat? Ketukar dengan subuh, jangan-jangan ini Pak Ustadz. Ya, itu perasaan kau. Itu selera kamu, bukan apa kata Allah dan Rasulnya. Kenapa mengganti wudhu itu dengan tayamum? Tayamum pakai tanah, debu. Ya, itu perintahnya Allah. Ada rahasia dari Allah. Kenapa tidak pakai alat pembersih yang lain? Ya, mau pakai apa? Pakai tisu basah nggak bisa. Ya, mau pakai apa itu, semprot-semprot, disinfektan, nggak bisa, nggak boleh. Tayamum itu harus pakai debu, ya, dari tanah. Mau yang debu tipis dari tembok, ya boleh. Kalau yang di pesawat atau di kereta dari dinding yang ada di dalam atau di kulit-kulit jok, tempat duduknya juga bisa, itu cukup. Memang ya kalau mau sempurna tayamum itu, ya kata guru saya dulu di Al-Azhar, itu harus diambil
tanah dari debu-debu yang suci di sekitar rumah. Ya, ada tempatkan khusus kamu ambil di situ, lalu kamu tepuk-tepukkan, kemudian baru tayamum. Nah, itu memang yang paling sempurna yang begitu. Tapi kalau tidak ada, atau kita misalnya kurang nyaman ya, ada mungkin jijik, alergi debu, itu bisa batuk malah, bisa penyakit. Kalau misalnya seperti itu, ya cukup dengan kita mengusapkan di dinding, di jok kulit, tempat duduk dan lain sebagainya, itu sudah cukup. Ya. Agama itu juga, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau agama itu berdasarkan akal, rasio, kita menyapu, ya, khuffain itu, sepatu kulit atau kaos kaki, tidak perlu kita lepas ketika musim dingin, ketika harus kita berwudu, kan wudu dari atas kepala, muka sampai kaki, itu kan harus dengan air. Ya, bagaimana kalau kita ada uzur? Bagaimana kalau musim dingin? Ya, susah, ribet, apalagi perjalanan. Kita mau buka alas kaki, buka kaos kaki, buka sepatu kulit ini menyulitkan. Nah, cukup masul khuffain. Kenapa yang dibasuh cukup atasnya? Padahal yang kotor itu bawahnya, telapaknya. Itulah agama. Kalau Allah perintahkan masul khuffain itu cukup atasnya yang diusap, ya, dengan air, maka tidak usah kita repot-repot mengusap sepatu kita, bawahnya yang dicuci. Nah, itu bukan agama itu. Ya. Jadi agama ini adalah mengikuti wahyu Allah, bukan ikut perasaan manusia. Maka bagaimana kita sekarang, Bapak Ibu dirahmati Allah, menjaga kesempurnaan agama Islam ini? Kita harus mematuhi syariat Allah. Jangan kita kurang-kurangi, jangan juga kita lebih-lebihi. Sikap untuk melebih-lebihkan itu namanya, ya, ifrat, berlebih-lebihan. Ya, puasa, wah, kurang kuat, kurang hebat, cuma puasa Senin Kamis, dia mau puasa sepanjang tahun. Itu tidak dibenarkan dalam Islam. Ya, dia pengen hidupnya semua ibadah, ya, fokus zikir kepada Allah, maka dia tidak mau berumah tangga, tidak mau kawin. Nah, itu bukan ajaran Islam. Dia pengen ahli ibadah, pengennya bangun malam terus, ibadah terus, tidak tidur. Nah, itu juga kata Nabi bukan sesuai dengan sunnahku, kata Rasulullah. Sebab apa? Nabi itu malam juga tidur, tapi juga ada bangun qiyamul lailnya. Nabi itu, ya, beribadah, tapi juga beliau menikah, ya, bahkan istri beliau banyak, jadi ngurusi rumah tangga. Ya, Nabi itu puasa dan juga berbuka, ya, ada disunnahkan puasa, tetapi tidak sepanjang tahun. Ya, yang paling besar, paling tinggi puasa itu ya hanya puasa Daud, puasa 1 hari, lalu kemudian besok tidak puasa, seling. Itu sudah maksimal, nggak ada lagi puasa lebih daripada itu. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tidak boleh melebih-lebihkan agama. Sebagaimana kita juga nggak boleh mengurang-kurangi agama. Aturan syariat yang sudah baku jangan dikurangi. Yang halal jangan dibikin haram. Ya, yang sudah diharamkan jangan dibuat halal. Ini namanya kurang ajar manusia kalau dia mengubah syariat Allah Subhanahu wa taala. Mengubah yang halal jadi haram, atau mengubah yang haram jadi halal. Ya. Apa contohnya? Zaman sekarang ini, ya, ada berbagai macam aliran, pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan syariat Islam. Ada yang ingin melegalkan perkawinan sejenis. Nah ini, padahal perkawinan sejenis, laki sama laki-laki, perempuan dengan perempuan, ya, itu bukan perkawinan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perbuatan fahisyah. Atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, a innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun adun qaumun musrifun qaumun tajhalun. Dicela, dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berhubungan seksual sesama jenis.
Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan kita kemudian karena alasan hak asasi manusia, lalu kemudian kita harus menghargai LGBT, menghargai orientasi seksual seseorang, menghargai hasrat seksual seseorang, mau dia lakukan seperti apa, dia cenderungnya seperti apa. Nggak bisa, ya. Karena ini bukan lagi fitrah dari Allah, tapi itu adalah dorongan syahwat, hawa nafsu. Itu Al-Quran mengatakan, la ta'tunar rijala syahwatan. Itu bukan akal sehat, itu namanya akal rusak. Ya, mempraktekkan syahwat untuk menghalalkan segala cara. Ada lagi yang ingin menghalalkan perkawinan beda agama. Nah ini sekarang, ya, hati-hati Bapak Ibu. Ya, mungkin sekarang belum terlalu banyak atau sudah ada. Ya, ada orang bangga dengan prestasinya, lembaganya itu sudah mengawinkan pasangan kawin beda agama sekitar 1.100 sekian. Bangga dia. Bahkan ada dosen, profesor yang nyambi tugasnya bukan hanya sebagai dosen, tapi nyambi sebagai penghulu kawin beda agama. Ya, ini dosen apa ini? Ini dosen kalangan perguruan tinggi Islam kok seperti itu, merusak ajaran Islam, ya, merusak syariat Islam, menghalalkan perkawinan beda agama karena alasan ham. Ya, ini jadi agama baru. Nauzubillah min zalik, ya. Seperti Pengadilan Negeri Surabaya kemarin nih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, mengeluarkan keputusan ada 9 poin atau ya 9 poin kalau tidak salah. Itu amar putusannya membolehkan perkawinan agama dicatat dan disahkan di Indonesia. Padahal sebelumnya nggak ada hakim yang berani mengeluarkan keputusan seperti itu. Karena memang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan tahun 1974 yang menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut aturan agamanya masing-masing. Artinya kalau mau kawin, menikah itu harus seagama. Ya. Itu sudah ada SKB menterinya itu, Menteri Agama dengan dulu Menhankam Pangap ya kalau tidak salah, ada yang mengabarkan pada saya. Waktu itu Jenderal M. Yusuf ya, orang Makassar ya. Itu mengeluarkan SKB bersama dengan Menteri Agama, apalagi di kalangan TNI, Polri dan pegawai negeri. Nggak boleh kawin beda agama. Anda kalau mau menikah disahkan oleh negara sesuai dengan hukum agama, harus agama. Apakah calon istrinya ikut agama calon suaminya atau sebaliknya? Ya, calon suami yang ikut agama calon istrinya baru bisa. Makanya ada istilah orang mau menikah beda agama, lalu kemudian dia mualaf dulu, jadi masuk beragama Islam, itu baru disahkan. Nah, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak Ibu, maka ini tidak boleh dibiarkan. Ini kembali kita ke belakang, setback ke era tahun 70-an. Ya, kenapa? Karena di situ dikatakan bahwa perkawinan beda agama itu, perbedaan agama itu bukanlah larangan bagi seorang untuk membangun rumah tangga. Nah ini, jadi dia sudah menukar aturan kitab suci dengan aturan HAM, hak asasi manusia. Apalagi di poin ke-7 itu, hakim ini, ya mudah-mudahan segera bertobat ya, mencabut keputusannya. Kalau tidak, ini konsekuensinya berat ini, dunia akhirat. Ini berat Pak, mengubah hukum syariat lalu kemudian seolah-olah mewakili negara melegalkan perkawinan beda agama ini dengan keputusannya yang diambil. Ini berat. Ini hakim yang, kata Nabi SAW, hakim yang tahu kalau dia itu salah. Tahu salah tapi dia tetap melanggar. Ini hukumannya jauh lebih berat daripada hakim yang bodoh, yang jahil, nggak tahu apa-apa, salah dalam memutuskan. Ya, ini berbahaya konsekuensinya. Kenapa? Dia katakan bahwa dengan ada restu dari orang tua, kemudian dua pihak sudah sepakat, kemudian bisa dianggap bahwa mereka ini telah melepaskan keyakinan agamanya,
tentang larangan perkawinan beda agama. Itu ada disebut dalam amar putusannya. Ya, luar biasa. Jadi syariat ini seolah-olah bisa amandemen, bisa dirubah hanya dengan kesepakatan manusia yang mau menikah. Bisa dirubah syariat itu dengan persetujuan orang tuanya. Emang lu siapa? Kata orang Betawi. Ya, orang tua bukan pembuat syariat. Pembuat syariat itu adalah Allah. Manusia yang mau menikah bukan pemilik syariat. Pemilik syariat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lalu dikatakan para pihak ini dianggap sudah melepaskan keyakinan agamanya tentang larangan perkawinan beda agama. Wah, ini lebih berbahaya lagi. Artinya memberikan ruang, memberikan alibi, ya, persaksian bahwa seorang muslim itu bebas untuk melepaskan keyakinan agamanya. Terutama dalam hal syariat ini. Mungkin dia masih beragama Islam, Pak. Islamnya masih KTP-nya agama Islam. Namanya Islam. Tapi dia tidak mau tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal larangan perkawinan beda agama. Ini lebih buruk daripada iblis. Tahu iblis, Pak? Iblis itu dulu masuk golongan malaikat. Dia ibadah kepada Allah ribuan tahun. Anda ibadah kepada Allah baru berapa tahun? Kalah. Dia dulu mentauhidkan Allah ribuan tahun, kita belum ada apa-apanya. Dia bertasbih kepada Allah tiap waktu, tiap saat, siang malam. Kalau alam sana nggak tahu siang malam ya. Itu ibadah saja, seperti malaikat. Memang golongan malaikat. Ya, iblis ini. Ya. Tapi dia tidak mematuhi satu perintah Allah untuk sujud kepada Adam, maka Allah menghukumi dia kafir. Ya? Kurang bertauhid apa iblis? Kurang ibadah apa iblis itu? Ya? Bahkan dia meminta rezekinya itu dari Allah. Dia mengakui Allah itu penciptanya. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Bahkan dia minta izin kepada Allah, ya Allah, aku minta izin kepadamu, berikan aku tenggat waktu, ulur waktu, panjangkan usiaku, supaya aku bisa menyesatkan anak manusia ini dari jalanmu. Allah izinkan. Ya. Dan dia dinyatakan kafir oleh Allah hanya karena bukan dia tidak beribadah, tapi dia tidak mau mematuhi satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim ini kita harus taat dan patuh kepada syariat. Bukan hanya nama saja, Pak. Bukan hanya keturunan kita orang Islam. Apalagi keturunan sultan, keturunan raja, keturunan ini, keturunan anu, ya, tidak. Tapi kita harus patuh dan tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terikat dengan syariat Allah dari awal hidup kita sampai kita mati. Kita ingin husnul khatimah, kita ingin mendapatkan ridha Allah. Kalau ingin dapat ridha Allah, ikuti aturan syariat Allah. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih. Orang kafir hendak mengajak kamu masuk neraka, sementara orang kafir, orang musyrik, orang kafir mengajak kamu masuk neraka, sementara Allah mengajak kita untuk masuk ke dalam surganya. Insya Allah. Jangan sekali-kali tergiur, terbujuk, termakan opini-opini liberal yang ingin merusak sendi-sendi agama kita, yang ingin mengurangi agama kita, syariat Islam ini. Apalagi juga sangat disayangkan kalau kita terbawa oleh arus liberalisasi. Karena sekarang yang namanya liberalisasi itu bukan hanya liberalisasi ekonomi, ya, liberalisasi politik, tapi juga ada liberalisasi budaya dan agama. Ini yang bertentangan dengan semangat kesempurnaan agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru. Dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah dengan dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.